setiap tahun, bukan hanya setiap tahun, pada berbagai kesempatan belakangan di negeri kita sering jadikan perbincangan, yaitu masalah toleransi. Bagaimana sih apa itu toleransi? Sebagian ada yang memang ekstrim kanan, ya sama sekali nggak mau bertoleransi, bahkan cenderung lebih kaku, bahkan sampai menyakiti orang-orang yang beda agama dengan kita, padahal bukan dalam konteks perang. Tapi di sisi lain ada juga yang ekstrim kiri, kebablasan. Mereka lagi ibadah, orang Kristen ikut masuk ke dalam gereja, sampai ikut main hadroh di acara Natalan. Ada bu? Ada nggak? Ada. Beberapa tahun lalu videonya itu ada. Nah di sini saya perlu tegaskan, ya. Bahkan ada sampai saking bablasnya sampai mengatakan semua agama itu sama. Apapun agamanya nggak masalah. Tuhan nggak melihat apa agamamu. Yang Tuhan lihat bagaimana perbuatan baikmu kepada sesama manusia. Wow. Ada nggak yang begitu? Apa di sekolah-sekolah diajarin begitu sekarang? Apa di sekolah-sekolah diajarin, dicekokin semua agama sama aja, apapun agamanya nggak usah ngebeda-bedain, nggak penting nanya apa agamamu. Kalau emang nggak penting nanya apa agamamu, ngapain capek-capek lo jadi orang Islam? Ngapain capek-capek sholat? Ngapain capek-capek nggak husnul khatimah? Betul apa enggak? Makanya pada kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang pilar-pilar toleransi. Nah, judulnya tadi ibu-ibu, atau prinsip-prinsip toleransi lintas agama. Prinsip-prinsip toleransi. Tadi saya cerita ada sekelompok orang bu, ini saya pengen buka pembahasan ini dengan ini. Ada sekelompok orang yang mengatakan semua agama sama, atau yang dikenal dengan aliran pluralisme. Apa? Pluralisme. Isme, isme artinya aliran. Ya, aliran yang menganggap semua agama sama, apapun agamanya nggak masalah. Tuhan nggak melihat apa agamamu, yang Tuhan lihat adalah perbuatan baikmu, manfaatmu untuk sesama manusia. Nah, ini nih pemikiran-pemikiran model begini bu. Di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah udah mengemukakan duluan pemikiran model begini. Kalau kata guru saya Habib Ahmad bin Shalih Al-Athas, itu mau sesat model bagaimana juga contohnya dulu udah ada. Jadi orang-orang yang sesat sekarang tuh udah basi sebetulnya. Contohnya dulu udah ada. Nggak ada aliran sesat kecuali dulu contohnya udah ada. Udah dilakuin tuh orang-orang jahiliyah dan udah dikasih solusi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sekarang mereka bilang semua agama sama, nggak masalah apapun agamanya, dicampur adukin tuh, mau dicampur adukin. Nah dulu orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka lihat dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka mengendus di dakwah Nabi, udah mulai punya pengaruh dan lain sebagainya, udah mulai ada kekhawatiran di tengah mereka. Apa kata mereka? Ini kufar Quraisy nih yang nyembah berhala. Na'budu ilaha kasanah wa ta'budu ilaha kasanah. Hei Muhammad, mau nggak ada yang sholawat nih? Hei Muhammad, kata orang-orang kufar Quraisy, begini aja deh, kita nggak usah ribut. Orang kufar Quraisy yang bilang kita nggak usah ribut. Kami nyembah Tuhanmu setahun, habis itu kamu nyembah Tuhan kami setahun, kita ganti-gantian. Itu tawaran orang kufar Quraisy tuh. Ta'budu ilaha nasana wa na'budu ilaha kasana. Kami nyembah Tuhan kamu setahun, kami ikut nih sama kamu hai Muhammad. Nanti tahun depan gantian. Kamu yang nyembah Tuhan kami. Nanti tahun depan berikutnya gantian lagi, kami lagi yang nyembah Tuhanmu. Tahun berikutnya ganti lagi, kami yang nyembah, kamu yang nyembah Tuhan kami. Itu ada tawaran begitu tuh orang-orang kufar Quraisy. Jadi bagi mereka daripada mesti ribut-ribut urusan Tuhan, udah deh kita gantian aja, joinan. Ini pernyataan orang-orang kufar Quraisy seperti ini, yang jawab langsung Allah Subhanahu. Artinya ini pernyataan nggak main-main ibu-ibu sekalian. Ini pernyataan bahaya betul. Saking bahayanya sampai-sampai yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu
a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad. Dikit lagi yang sholawat. Bapak Ibu, saya bawel, murid mesti bawel. Karena kita pengen murid kita dekat sama Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita pelit sholawat ketika disebutin nama Nabi berat. Bagaimana besok mendekat sama Rasulullah SAW? Katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Allah bilang suruh hei orang-orang, bukan qul ya ayyuhal non muslim. Kadang-kadang kan sekarang bahasa kafir kasar. Jangan pakai bahasa kafir, kurang pantes. Pakai bahasa non muslim aja. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Ente mau pakai bahasa non muslim silakan, nggak ada yang larang. Nggak ada larang pakai bahasa non muslim. Mau pakai bahasa muslim silakan. Tapi jangan menjelek-jelekin istilah kafir dong. Istilah kafir itu istilah Al-Quran. Itu identitas yang membedakan orang Islam dengan di luar Islam. Itu bahasa Al-Quran. Al-Quran yang lebih tahu bahasa yang layak yang mana, yang nggak layak yang mana, yang pantas yang mana, yang nggak pantas bagaimana. Kalau ente bilang seolah-olah bahasa itu kasar, ada unsur menjudge, ada unsur memojokkan, ente sama aja nyalain bahasa Al-Quran dong kalau begitu. Itu bahasa Al-Quran. Jangan coba-coba kak ada pikir-pikir mau sebut kafir, sebut muslim, terserah. Mau sebut non muslim boleh, tapi jangan melarang penyebutan istilah kafir. Kecuali mengkafirkan sesama muslim, itu yang tidak boleh. Sama-sama muslim, gara-gara beda pemikiran, beda pandangan, dikafirin saudara-saudara muslim, itu nggak boleh terima takfir. Tapi kalau emang orang di luar Islam, ya emang orang kafir. Kalau nggak mau disebut kafir, masuk Islam. Gitu aja kok repot. Betul atau tidak? Allah sebut qul, katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, ya orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kata Allah Ta'ala, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga enggak menyembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu Al-Quran yang menegaskan. Jadi gak terima Allah ketika ada yang mau campur adukin agama, setahun di sini, setahun di sono, gantian aja kita joinan. Emang dipikir apaan pakai joinan? Ini urusan Tuhan, gak bisa. Dari awal Allah itu maha qadim, azali, batin. Sampai kapanpun tetap tiada Tuhan selain Allah. Ini Allah nolak. Jangan gara-gara alasan kedamaian terus mau nyampur-nyampurin akidah. Enggak boleh. Tuhan kita jelas. Allah Subhanahu wa taala, itu mau punya Tuhan, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kau besok akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak itu Bapak Ibu. Ada satu Bapak ya. Kita nyelamatin aneh berarti. Dari sini ibu-ibu sekalian kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya yang namanya toleransi, catat baik-baik nih. Toleransi itu bukan mencampur adukan akidah. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama. Toleransi itu tidak mengganggu. Toleransi itu tidak mengusik. Toleransi itu tidak saling menyakiti. Itu yang namanya toleransi. Jadi toleransi bukan mencampur adukan akidah. Bagiku agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Aku beribadah di masjid dengan agamaku, bagimu agamamu. Urusan kamu ibadah, kamu ibadah. Nanti kamu akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini ibu-ibu jelas atau tidak? Nah, maka dari sini ibu-ibu catat baik-baik, ada 10 pilar toleransi atau 10 prinsip toleransi. Catat baik-baik. Apa saja HP 10 prinsip toleransinya? 1.
Karena kita toleransi ini bukan berarti campur adukan agama, tapi kita tidak saling mengganggu, maka satu prinsip toleransi, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Gak boleh loh. Jadi mentang-mentang kita muslim, kita yakini Islam yang paling benar, bukan berarti kita boleh menghina agama lain seenaknya, gak boleh. Kita yakini yang benar cuma inna dina indallahil Islam. Al-Quran yang mengatakan itu. Kalau Al-Quran pasti benar atau tidak? Nah, kita yakini Islam agama yang benar, tapi bukan berarti kita boleh hina agama lain. Jadi prinsip toleransi yang pertama, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Dalilnya apa? Kok nggak boleh hina Tuhan agama lain? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Qala ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 108. Dalilnya surat Al-An'am ayat 108. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kata Allah la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kata Allah jangan sekali-kali kalian mengolok, mengejek-ngejek, ya la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kalian mengolok, mengejek-ngejek mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kalian mengolok-olok, mengejek-ngejek, nanti akhirnya mereka menghina Allah. Kita hina nih orang yang menyembah sesembahan agama, kita hina, kita ejek. Akhirnya ejekan kita memicu dia buat menghina Allah Subhanahu. Akhirnya Allah dihina gara-gara ejekan dia. Siapa yang memulai ejek? Kita. Makanya Allah larang. Sama kayak di dalam syariat ada Rasulullah SAW pernah mengatakan, jangan kamu menghina ayahmu, orang tuamu. Sahabat tanya, Rasulullah masa menghina orang tua? Siapa yang menghina orang tua ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan itu masuk dosa besar menghina orang tua. Siapa di antara kami yang menghina orang tua? Jarang. Wah, kalau udah menghina orang tua kelasnya udah maling kundang ya saudara. Siapa yang menghina orang tua? Rasulullah. Nggak ada antara kami menghina orang tua Rasulullah. Enggak, bukan begitu kata Nabi. Dengan kalian menghina orang tuanya orang lain, akhirnya mancing orang lain buat menghina orang tua kita. Berarti yang menjadi penyebab orang tua kita dihina siapa? Kita sendiri. Kita dapat dosanya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bocil-bocil nih kadang-kadang anak-anak SD, anak SMP. Kalau lagi ngambil rapot main cepet-cepetan lihat, ayo nama baba lu siapa? Lihat. Begitu ketahuan dihinain nama babanya. Nah, boleh tuh Bu, anak-anaknya diajarin nih Bu ya. Kalau di pesantren bangga sama nama orang tua. Kita di pesantren Hanif bin Abdul Rahman. Malah di Hakrul Kutu kalau nggak disebutin binnya ditegur. Kenapa ini nggak sebutin binnya? Kita nggak bangga sama orang tua itu. Bangga dengan bangganya nyebutin bin siapa binti siapa sebutin dengan bangga. Nah, kadang-kadang di sekolah-sekolah kita saya ngalamin zaman sekolah Bu. Orang ambil rapot tuh nama baru siapa? Tuh begitu tahu dibocorin sekelasnya. Dihina-hina nama babanya. Nah, jangan, nggak boleh. Haram, termasuk dosa besar menghina orang tua orang lain. Kenapa? Karena itu menjadi penyebab orang tua kita akan jadi hina. Sama aja pada akhirnya konklusinya sama kita hina orang tua kita sendiri. Sama seperti dalam konteks hubungan lintas agama. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Akhirnya nanti mereka menghina Allah Subhanahu karena nggak tahunya mereka, karena bodohnya mereka, karena nggak pahamnya mereka. Mereka hina cipta semesta alam. Kita yang menjadi penyebabnya. Na'udzubillah. Amin. Makanya itu prinsip toleransi yang pertama, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Kemudian yang kedua, bukan hanya agamanya, jangan lecehkan pemuka agama manapun, nggak boleh, jangan. Ya udah urusan kita, urusan dia beda. Lakum dinukum. Kita punya guru, kita punya ulama, itu ulama kita hormati, tapi jangan hina tokoh pemuka agama lain. Karena memancing mereka nanti menghina pemuka agama kita. Jelas atau tidak? Itu prinsip yang kedua tuh, jangan lecehkan pemuka agama manapun, prinsip yang kedua. Yang ketiga, jangan ganggu ibadah umat agama manapun. Gak boleh kita ganggu.
tadi udah jelas di ayatnya lakum dinukum. Itu ayat toleransi itu. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kamu mau beribadah dengan agamamu, itu urusanmu. Nanti kau akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Di dunia jangan kita ganggu, saudara, bukan urusan kita. Jelas atau tidak? Bahkan di ayat di hadis Rasulullah SAW mengatakan, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ganggu orang kafir dzimmi, maka aku adalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau ada umatku ganggu kafir dzimmi, fa ana khasmuh, aku musuhin dia nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Na'udzubillah min kafir dzimmi ini bu kafir orang kafir yang nggak merangin kita. Kalau kafir yang merangin kita disebutnya kafir harbi. Orang kafir yang nggak merangin kita disebutnya kafir yang merangin disebutin harbi. Kalau yang nggak merangin kita disebut kafir dzimmi. Kafir dzimmi nggak boleh diganggu. Ibadahnya pun nggak boleh diganggu. Itu ada komitmen lakum dinukum. Bahkan kata Nabi, siapa yang ganggu orang kafir dzimmi, besok aku yang akan musuhi dia di hari kiamat. Na'udzubillah min. Itu pilar yang keberapa tadi? 3. Yang ketiga. Yang keempat, jangan rusak tempat ibadah agama manapun. Jangan rusak tempat ibadah agama manapun. Nah, jangankan lagi keadaan damai, Bu. Waktu mau perang Mu'tah, saya sudah jelaskan beberapa kali di sini. Waktu mau perang Mu'tah, Rasulullah ini mau berangkat siap-siap perang Mu'tah. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Rasulullah kasih pesan. Di antara pesan-pesannya Nabi SAW ketika sahabat mau perang Mu'tah, Nabi itu waktu nggak ikut, tapi Nabi ngawasin. Dan Nabi walaupun Rasulullah SAW nggak hadir di tempat, Nabi di Madinah. Mu'tah agak jauh jaraknya, saudara. Nabi di Madinah, tapi Nabi ngegambarin ke sahabat seolah-olah Nabi lah hadir di tempat. Jadi bayangin, itu waktu belum ada live streaming, itu waktu belum ada internet, belum ada TV, belum ada telepon, belum ada alat komunikasi apapun jarak jauh. Tapi Nabi Allah tunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Nabi ceritain ke sahabat-sahabat yang gak ikut yang di Madinah, saudara. Seolah-olah live secara langsung. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya disebut perang Mu'tah disebut Ghazwah. Biasanya kalau Nabi gak hadir disebutnya Syariah. Tapi Mu'tah tetap disebut Ghazwah. Kalau Ghazwah biasanya penyebutan untuk Nabi hadir. Kenapa? Karena walaupun Nabi gak hadir secara langsung, tapi seolah-olah Nabi menyaksikan secara langsung karena Nabi ceritakan secara live kepada sahabat-sahabatnya apa yang sedang terjadi di lapangan, saudara. Jadi sahabat itu berangkat, sekian ribu sahabat ikut perang. Nabi ceritain sama sahabat-sahabat yang di Madinah. Saking nyatanya tuh. Nah, waktu Nabi SAW ketika sahabat mau berangkat perang Mu'tah, Nabi dipesenin. Di antara pesan Nabi SAW, ya kalau perang nanti kalian jangan ganggu anak-anak kecil, jangan ganggu perempuan-perempuan, ya jangan rusak tanaman. Selama bisa kan rusak tanaman, jangan rusak. Termasuk pesan Nabi, jangan rusak rumah ibadah mereka. Dilarang sama Nabi SAW. Bayangin, ini dalam keadaan perang, apalagi kalau dalam keadaan damai. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau kirim ke pejabat-pejabatnya, beliau kirim surat an la yahdimu bi'ah wala kanisah wala bitnal. Ya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada pasukan-pasukan yang agresi kemana-mana, jangan kalian hancurkan gereja, biara Yahudi, rumah peribadatan Majusi, jangan kalian hancurkan. Kenapa? Karena dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas atau tidak? Makanya belakangan ada orang mengatasnamakan jihad, jihad, badan diikat sama bom di wilayah damai, di ngebom gereja. Di Jakarta pernah kejadian, kalau nggak salah di Bandung atau di Surabaya pernah kejadian juga, saya lupa, di beberapa kota. Mengatasnamakan jihad di wilayah damai, mau ngebom, itu jihad atau jahat namanya? Jahat. Kalau udah jahat begitu matinya syahid atau sangit? Sangit. Jelas Ibu ya? Nggak boleh. Tapi bukan berarti suruh jaga gereja juga, Bu. Jaga gereja tugas aparat. Nggak perlu tugas orang Islam. Enteng nggak? Ronda di masjid nggak mau pakai jagain gereja lagi. Daripada jaga gereja mendingan ente sebagai muslim kerja bakti di masjid, bersihin masjid tuh. Ibu bukan rahasia aja, Bu. Ada fulusnya jadi. Jelas ya? Jelas. Jadi tadi pilar yang keempat apa? Jangan rusak tempat ibadah. Jangan rusak tempat ibadah agama
prinsip atau pilar. Yang kelima, jangan paksa atau ancam atau teror. Jangan paksa atau ancam atau teror atau jebak umat agama lain untuk masuk Islam. Gak boleh itu dipaksa. Tapi cukup mengajaknya kepada Islam melalui dakwah yang berakhlakul karimah. Jadi jangan, gak boleh dipaksa-paksa buat masuk Islam, diteror. Itu kalau gak masuk Islam menedor kepala itu. Itu kalau gak masuk Islam ya keluarganya ada bantai semuanya. Itu kalau bla 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 dan seterusnya nggak boleh, saudara. La ikraha fiddin. Di Al-Quran Allah mengatakan nggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas kok mana yang baik, mana yang petunjuk Allah, mana yang salah, udah jelas. Jadi mereka kalau yang tetap nggak masuk Islam berarti tetap milih dalam keadaan kesesatan. Terus bukan berarti bebas terus besok di akhirat tanggung jawabnya lepas. Ya enggak juga. Yang milih nggak Islam berarti udah siap tanggung jawab nanti di akhirat. Dia tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Jadi nggak boleh dipaksa, Dan dihamilin. Kadang-kadang ada trik-trik misionaris. Di antara triknya dia pura-pura masuk Islam. Begitu Islam nikahin perempuan muslimah, habis itu dihamilin. Begitu udah hamil punya anak, ini perempuan kebergantungan dengan suaminya yang mu'alaf dulu. Akhirnya suaminya balik ke agama yang pertama. Nah, ya istrinya dipaksa juga buat balik di agama yang pertama. Orang Islam begitu boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu ngejebak namanya, tipu tuh. Masa ngajak orang beragama dengan cara tipu menipu? Nggak boleh. Dengan black magic, dengan tipu menipu, saudara. Nggak boleh, haram. Gatabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas kok mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Allah kasih otak buat mikir mereka. Mukjizatnya udah jelas, kebenaran agamanya udah jelas, terungkap dari berbagai aspeknya. Terus masih nggak mau juga ngikutin petunjuk, berarti dia udah siap tanggung jawab besok di akhirat. Urusan di dunianya la ikraha fiddin, nggak perlu kita paksa, nggak perlu kita teror, nggak perlu kita tekan untuk dia masuk tapi cukup didakwahi. Bukan berarti kan didakwahin juga, didiemin, didakwah. Kenalin tentang akhlak Nabi Muhammad. Ibu kalau punya teman yang non muslim, bu, kenalin tentang Rasulullah, bu. Kenalin tentang Nabi Muhammad. Kenalin tentang keindahan Islam. Kenalin tentang kebenaran Islam ke mereka. Bahkan dikatakan oleh Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu ada perdebatan, lakukanlah perdebatan dengan cara yang terbaik, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau yang nggak siap ilmu, jangan coba-coba berdebat. Maksudnya bukan dia yang ikut, ente yang ikut lagi. Itu buat orang yang punya ilmunya. Jadi kenalin, bu, ibu kalau punya teman non muslim di kantor, teman bisnis apa, nggak usah kotor, nggak usah berasa, bicara aja baik-baik. Bicara tentang Rasulullah, keindahan akhlaknya, kedermawanannya, ketampanannya, kebaikannya Nabi. Kasih cerita-cerita yang bikin dia jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Itu dakwah. Tunjukin dia bagaimana kebenaran Islam, akhlak Islam, indahnya Islam. Itu dakwah. Jelas atau tidak? Jelas. La ilaha illallah. Ya, jadi bukan berarti juga nggak diajak masuk Islam, tetap diajak masuk Islam. Nah, kalau orang yang mikirnya semua agama sama, itu berarti kita diajak buat nggak ngajak dia masuk Islam. Bahkan saya pernah dengar ada satu orang liberal ngomong begini, seorang pluralisme sejati ini ngomong begini. Bagi saya semua agama sama, kata dia. Jadi ngakunya muslim, gus lagi, kiai lagi. Ngakunya muslim, bagi saya semua agama sama. Cuma kenapa saya tetap bertahan di Islam, kata dia? Ya karena kalau secara hitung-hitungan, ibarat orang dagang, saya udah lama buka satu dagangan, mau ngapain kalau saya tinggalin itu dagangan, saya pindah mulai dari nol lagi. Jadi saya tetap bertahan di Islam karena hitung-hitungan ekonomi saja, katanya. Na'udzubillah min. Itu omongan kufur tuh Pak. Omongan kufur. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdatul Talibin itu menegaskan ya, orang-orang yang tidak menganggap kafir orang di luar Islam itu termasuk bentuk kekufuran, atau ragu tentang kekufuran orang di luar Islam itu termasuk bentuk kekufuran, bentuk riddah. Na'udzubillah min. Justru karena kita yakin kebenaran Islam, kita nggak maksa dia masuk Islam, tapi kita kenalkan dia Islam, ajak dia Islam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min humurin na'am. Andai kata Allah Subhanahu wa taala denganmu Allah ngasih tunjuk kepada satu orang aja, gara-gara kamu satu orang masuk Islam, itu pahalanya lebih gede daripada sedekah dengan kendaraan termahal yang ada saat ini. Apa kendaraan termahal dari saat ini? Ada Rolls Royce kalau nggak salah, harganya sampai sekian puluh M.
Itu kendaraan termahal yang ada di zaman sekarang. Nah, ibu ngajak orang, bisa satu orang masuk Islam dapat hidayah gara-gara ibu. Itu lebih baik daripada sedekah dengan kendaraan termahal yang ada, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita berarti udah nyelamatin saudara situ, nyelamatin dari api neraka. Dan itu yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan kita meyakini kebenaran Islam, dengan meyakini selain Islam tidak benar, di situ otomatis mendorong kita untuk ngajak orang di luar Islam supaya masuk Islam, sehingga saudara la ikraha fiddin, tidak boleh dengan cara memaksa, menteror, menjebak, membawa, mendustai, menipu, mengiming-imingi, nggak boleh saudara. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jelas? Faham? Yang keenam, tadi yang kelima tuh ya. Sekarang yang keenam, bantu umat agama manapun yang terkena bencana. Bantu. Kalau udah soal sosial, nah soal sosial nggak usah pakai pilih-pilih. Itu toleransi namanya. Yang non muslim aja kita bantu, apalagi yang muslim. Kalau udah bicara ngebantu orang susah, kena musibah, bantu. Nggak usah tanya apa agamanya, apalagi tanya apa partainya, nggak usah. Kadang ibu kelewatan gara-gara beda pilihan, apa urusan bantuan gak mau dikasih. Nggak boleh begitu, Bu. Kalau udah urusan orang susah, apapun agamanya, apapun golongannya, bantu. Jelas atau tidak? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Na'am, innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul 'adzim. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Dua itu syaratnya. Selama dia nggak memerangi kalian, selama dia tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Jelas? Berarti kita berbuat baik aja di Israel. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan tadi itu Israel merangin kita nggak? Merangin. Ngeluarin saudara-saudara kita nggak yang di Palestina? Dia mau ngusir saudara kita di Palestina. Kalau yang itu nggak usah kita berbuat baik, kita perangin malah, habisin kalau bisa. Betul atau tidak? Yang boleh kita berbuat baik kepada mereka, yang kita bantu, ada bencana, ada musibah yang terjadi, bantu mereka adalah mereka orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir dan mengeluarkan kita dari rumah-rumah kita. Alhamdulillah. Makanya kami dididik oleh Imam besar Habib Muhammad Rizik Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat insyaallah. Kami dididik oleh beliau untuk senantiasa tadi itu bantuan sampaikan kepada siapapun, mau muslim mau non muslim, selama dia membutuhkan, selama dia bukan kafir, bantu, tolong. Makanya di tempat-tempat bencana, relawan-relawan FPI di seluruh Indonesia, kalau udah turun ke lapangan tempat-tempat bencana, nggak perlu nanya, menolong nggak perlu nanya agamanya apa, nggak perlu nanya sholat apa kagak, nggak perlu nanya partainya apa, nggak perlu, bantu siapapun dia, bantu, karena itu perintah Allah Subhanahu. Jelas. Kemudian yang keberapa tadi? Sekarang yang ketujuh. 7, prinsipnya tolong umat agama manapun yang terzalimi. Tolong umat agama manapun yang terzalimi. Tolong. Karena kezaliman itu nggak kenal agama. Artinya siapapun yang berbuat zalim salah. Siapapun yang terzalimi harus ditolong. Oh, nggak boleh kita. Gara-gara orang kafir non muslim terus kita zalimin seenaknya, kita tipu dia seenaknya, kita rampas haknya seenaknya, boleh atau tidak? Halal atau haram? Haram, nggak boleh. Bahkan doanya orang yang terzalimi itu, Bu, hati-hati, ibu hati-hati, jangan menzalimin orang sekali-sekali.
Karena doanya orang terzalim itu makbul. Di dalam riwayat disebutkan da'watul mazlum mustajabah walau kana kafiran. Doanya orang yang terzalim itu Allah ijabah walaupun yang terzalimi orang kafir. Doanya dijabah sama Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah sekali-kali kita merasa kuat terus menzalimin orang. Hati-hati, Allah gak tidur. Di dalam syair disebutkan tanamu aina la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam. Ya, kata Allah, kata-kata dalam syair disebutkan hati-hati la tadlimanna idza ma kunta muqtadira. Kalau posisi kamu lagi mampu, lagi di atas angin, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami, karena kezaliman itu akan hanya berujung penyesalan. Siapapun, jangan zalimin saudara, jangan zalimin pasangan, jangan zalimin anak, jangan zalimin orang tua, jangan zalimin pegawai, jangan zalimin orang-orang di bawah kita, rakyat, bahkan pejabat nggak boleh kita zalimin. Bukan hanya pejabat yang bisa berbuat zalim kepada rakyat, rakyat juga bisa berbuat zalim kepada pejabat. Siapapun, apalagi pejabat ke rakyat yang banyak nanti korbannya. Siapapun yang coba berbuat zalim, la tadlimanna idza ma kunta muqtadir. Biasanya orang yang berbuat zalim itu posisinya lagi mampu, lagi di atas angin. La tadlimanna, jangan coba-coba aku berbuat zalim, kata syair tersebut. Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami, karena kezaliman ujung-ujungnya cuma penyesalan. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, dua matamu bisa merem di malam hari. Tapi orang yang lagi terzalimi, kamu rampas hartanya, dia lagi terbuka matanya di malam hari. Dia lagi sakit hatinya. Mungkin bagi kamu nggak seberapa, nggak berarti, tapi bagi dia begitu berpengaruh buat keluarganya. Dia lagi sakit hatinya, dia lagi ngangkat tangan kepada Allah. Disumpahin orang yang terzalimin itu, disumpahin. Tata kamu bertidur, sedangkan orang yang menzalimi kamu terbangun di malam hari berdoa kepada Allah, kamu disumpahin wa ainallah lam tanami, mata Allah nggak pernah tidur untuk ngabulin doa dia. Hati-hati. Da'watul mazlum mustajabah. Kata Nabi SAW, doanya orang yang terzalimi itu diijabah. Walau kana kafiran, walaupun dia orang kafir, walaupun orang kafir terzalimi, doanya diijabah. Bisa berbalik ada orang yang menzalimi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan zalim. Amin. Jadi bukan hanya Allah selamatkan kita dari kezaliman orang, tapi juga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan zalim. La ilaha illallah. Yang keberapa tadi, Bu? 7. Sekarang berarti 8. Saya sengaja nanya begitu supaya pengen tahu perhatiannya. Ngikutin apa kagak? Ternyata Darul Zahra ngikutin semua. Alhamdulillah. Ini lulus dari sini dapat gelar, Bu. Dari Universitas Darul Zahra. Yang ke-8, karena ini kayak kuliah. Berniagalah dengan umat agama apapun dengan cara yang halal. Nah, Beb, gimana Beb? Saya punya rekan bisnis non-muslim. Saya punya rekan bisnis bukan orang muslim, orang Nasrani, orang Katolik, orang Protestan, atau orang Hindu, orang Buddha. Bagaimana, Beb? Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting cara transaksinya halal. Nabi SAW itu Nabi SAW mata Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunun 'indal yahud. Ketika Nabi SAW wafat itu, perhatikan baik-baik ibu-ibu, jangan ngobrol. Ketika Nabi SAW wafat itu Rasulullah SAW ya dir'uhu, pakaian perangnya Nabi SAW itu masih dalam keadaan digadaikan oleh Nabi. Jadi Nabi sempat sebelum meninggal ngegadein pakaian perangnya buat beli makan di rumahnya, saudara. Itu Nabi SAW. Padahal ya malaikat pernah nawarin gunung emas, gunung dijadiin emas supaya buat Nabi. Tapi Nabi milih hidup sederhana. Nabi milih aju yoman wa asba'u yoman, biar aku kenyang sehari ya Rasulullah, ya Allah ya Rabb. Biar aku lapar sehari ya Allah ya Rabb. Kalau aku kenyang, ahmadullah, aku memuji Allah. Kalau aku lapar, aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hidup sederhana itu bukan karena terpaksa, tapi memang pilihan Emang Nabi yang milih buat hidup sederhana, saudara. Nah, saking sederhananya Nabi sampai-sampai di akhir hayatnya Nabi sempat ngegadein pakaian perangnya buat minjem, buat beli gandum.
buat beli gandum buat makanan keluarganya. Ya Allah, siapa di antara kita yang begitu sekarang? Sampai ngegadein barang buat makan ya Bu ya. Kalau buat skincare banyak ibu. Skincare buat lifestyle bikin rusak, pinjol ujung-ujungnya. Alhamdulillah men. Alhamdulillah men. Ini barang digadein sama Nabi. Wah Nabi gadeinnya ke orang Yahudi. Mungkin yang saya pahami mungkin ya. Kalau Nabi gadein ke sahabatnya, sahabat nggak bakal mau. Pasti langsung dikasih ke Nabi SAW. Tapi mungkin Nabi nggak mau ngerepotin sahabat. Akhirnya Nabi gadeinnya ke orang Yahudi. Jadi pernah terjadi akad pergadaian antara Nabi dengan orang Yahudi. Nah, itu ketika Rasulullah SAW wafat, pakaian perang itu masih statusnya 3D kepada orang Yahudi tersebut oleh Rasulullah SAW. Nah berarti di sini Nabi bertransaksi nggak dengan orang kafir? Transaksi, ada transaksi ekonomi. Nah ini menjadi dalil sama ulama bahwasanya kalau urusan transaksi ekonomi, ibu dagang, ada customernya orang non muslim, atau ibu mau beli barang yang jual orang non muslim, mungkin karena jauh lebih murah harganya dan sebagainya, silakan. Walaupun kita mengedepankan solidaritas, kalau bisa beli di warung saudara kita, warung sesama itu urusan solidaritas kita tuh. Bagaimana memajukan ekonomi umat Islam itu lebih diprioritaskan. Tapi kalau bicara boleh nggak kita transaksi ekonomi dengan orang non muslim? Boleh. Yang penting dengan cara halal. Nah, ini termasuk pilar toleransi. Jelas atau tidak? Jelas. Kemudian berikutnya yang ke 9. Bekerja sama dengan umat agama manapun untuk kebaikan dan kemajuan. Jadi untuk bicara hal kebaikan yang sifatnya bukan berkaitan dengan ibadah, ya, kebaikan apapun umum, yang sifatnya umum, general. Nah, untuk kemajuan bangsa negara silahkan bekerja sama dengan umat agama lain, nggak masalah. Itu prinsip yang ke-9. Yang ke-10, berikanlah semua hak umat agama apapun tanpa dikurangi. Jadi kalau orang kafir punya hak, orang Nasrani punya hak, jangan kita rampas hak-haknya. Berikanlah hak umat agama manapun tanpa dikurangi. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah sekarang itu prinsipnya Bu. Ada berapa tadi prinsipnya? 10. Nanti kalau yang catatannya kurang lengkap bisa lihat catatan yang lebih lengkap. Atau kalau ada yang terlambat nyatatnya nanti bisa lihat di Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Sambil promosi. Udah balik lagi Bu. Alhamdulillah. Karena seperti hack ya. Seperti hilang. Seketika. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi. Nah itu tadi 10 prinsip toleransi. Nah sekarang ada 5 batasan toleransi. Kalau ada 10 prinsip toleransi, sekarang ada 5 batasan toleransi. Jadi di toleransi itu ada konsepnya, ada juga batasannya, nggak boleh kita langgar. Apa batasannya? 1, jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Ya tadi itu dalilnya lakum dinukum. Udah itu ibadah aja, nggak usah dicampur adukan. Kadang-kadang saya bertemu ada orang pengen sok kelihatan toleransi, ikut Natalan di gereja, sampai main hadroh di gereja, sholawatan di gereja. Mohon maaf ya, saya kasih catatan. Orang Kristen juga pegel liatin ente. Betul nggak Bu? Ente orang Islam ikut-ikutan masuk, dia mau ibadah di gerejanya. Ente bukan intoleransi, ente malah ganggu dia. Ibu-ibu jawab yang jujur Bu. Ibu-ibu di masjid lagi enak-enak ibadah, ada orang Kristen masuk ke dalam, pengen nyanyiin lagu gereja. Kira-kira kesel nggak Bu? Kesel. Alasannya kita tunjukkan toleransi. Nggak dikemplang udah bagus Bu ibu-ibu. Bukan tempatnya. Toleransi bukan begitu. Toleransi orang-orang Kristen lagi ibadah di gereja, ya udah nggak usah diganggu. Tapi jangan ikut-ikutan. Bukannya malah ikut-ikutan. Paus datang ikut sembah. Bukan ikut-ikutan. Kita ngargain, kita nggak ganggu, nggak boleh ganggu. Tapi jangan ikut-ikutan. Saya yakin. Saya pernah dengar dari beberapa orang Kristen sendiri ngeluh, mau ngapain sih pada ikut-ikutan? Sok-sok nunjukin toleransi, ikut masuk ke dalam gereja, ikut orang dia lagi ibadah. Biarin aja dia ibadah dengan kelompoknya. Nggak usah ikut-ikutan masuk, sok-sok meramaikan. Malah itu mengganggu daripada mereka.
mereka. Toleransi itu nggak begitu. Jelas atau tidak? Yang kedua, jangan membenarkan agama lain. Nah, nggak perlu, kita yakin yang benar hanya Islam. Agama lain nggak benar, batil. Ya, inna dina indallahil Islam. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahli kitab, daripada ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik ahli kitab Yahudi Nasrani, fi nari jahannam, tempat mereka di jahannam, khalidina fiha, mereka abadi kekal selama-lamanya di sana, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Itu bahasa Al-Quran. Terus kita mau benerin keyakinan mereka, berarti kita nabrak Quran dong. Kalau kita nabrak Quran, ya nggak usah ngaku beriman sama Al-Quran. Fair-fairan aja. Kalau ente ngerasa Muslim, yakini Muslim agama yang paling bukan paling benar, hanya agama Islam yang benar. Selain Islam tidak. Intinya Islam agama yang diterima oleh Allah Islam. Jadi nggak bisa tuh kita mencampur adapkan semua agama benar, nggak boleh. Yang ketiga, jangan mengikuti perayaan hari besar agama lain, apalagi ibadahnya. Tadi saya katakan itu sebenarnya masuk tuh ke nomor 1, ya. Jangan ngikutin. Nah sekarang timbul pertanyaan, Beb, bagaimana ngucapin selamat Natal? Wah, betul nggak, Bu? Kadang-kadang yang ngucapin malah yang nggak berteman sama orang Kristen sama sekali. Gara-gara sok-sokan toleran, berteman kagak ikut-ikutan ngucapin. Saya, Bu, saya ini tinggal di komplek di perumahan. Bunda Leli beberapa kali dan beberapa jamaah Darul Zahra hadir pengajian di rumah. Saya kecil besar tinggal di perumahan, ya, dari kelas 1 SD. Tetangga-tetangga saya banyak yang orang non Muslim, ya. Tetangga saya ada yang orang Kristen, ya, ada Protestan dan lain sebagainya. Ada orang Hindu. Kita hidup aman-aman aja, damai-damai aja, hubungan baik-baik aja, saling menghormati. Bahkan saya masih kecil berteman, Bu. Mancing bareng, mandol bareng. Tahu mandol? Nggak, Bu, canda boleh itu. Mancing bareng, main Tamiya bareng, main bola bareng. Apa kita baik-baik aja hubungan. Kita menghormati kok satu sama lain, nggak saling ganggu, saling menghargai. Tapi saya nggak ucapin selamat Natal kalau dia lagi Natal. Nggak ada masalah, dia nggak tersinggung. Kenapa harus repot? Yang ngucapin selamat Natal ini, Bu, saya kasih catatan, Ibu, ya. Ini bukan masalah nawazil, bukan masalah baru yang nggak pernah dibahas sama ulama, enggak. Dia termasuk masalah lama yang dari zaman dulu ulama udah bahas. Dan kalau kita lihat literatur klasik ulama 4 mazhab, itu semua ulama baik yang mazhab Syafi'inya, Hanafinya, Malikinya, Hambali, hampir semuanya mengharamkan. Jelas atau tidak? Karena logikanya gini, Bu, Natal itu kan dia meyakini hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Dia meyakini itu, Natal itu artinya kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Itu syirik atau tidak? Kufur atau tidak? Terus ente mengucapkan selamat Natal, seolah-olah ente mengatakan selamat hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Al-Quran mengingkari itu, ente malah mengucapkan selamat sama itu. Itu kan logikanya kontradiksi. Jelas atau tidak? Kan toleransi cukup saling menghargai, toleransi cukup saling membantu, saling menghormati, nggak ganggu, itu toleransi. Tapi kalau urusan akidah, nggak perlu ente ngucapin selamat hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Natal artinya itu. Sedangkan itu kontradiksi dengan akidahmu. Bagaimana mungkin kamu mengucapkan sesuatu selamat kepada sesuatu yang dianggap kufur, bahkan terang-terangan menyelisih akidah, bertentangan dengan qul huwallahu Allahus lam yalid, tidak beranak, tidak diperah. Jelas atau tidak? Paham? Makanya imam besar ngajarin, kalau ada yang mengucapkan selamat Natal, jawabnya lam yalid walam yulad. Setuju, Bu? Ya kan, mau diucapin selamat Natal, berarti mengucapin selamat hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Kita jawabnya apa? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diper. Jelas? Paham? Sesederhana itu, gampang. Kok dibikin ribet kadang-kadang. Beb, tapi ada ulama-ulama Timur Tengah memperbolehkan, Beb. Seperti Syekh Fulan, Habib Fulan dan lain sebagainya.
Ibu-ibu sekalian, kalau di Arab sebagian ucapin selamatnya begini, kullu amin wa antum bikhair, mudah-mudahan sepanjang tahun kamu sehat. Dia nggak pakai kata-kata Natal. Kalau modelnya begitu malah yang cerita. Saya juga kalau ketemu tetangga, bagaimana sehat? Walaupun dia non muslim, boleh nggak begitu? Boleh. Tapi masalahnya di Indonesia ini satu, kata-kata Natal itu sendiri mempunyai substansi yang mana itu merupakan terminologi, istilah untuk hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan dalam keyakinan mereka. Kalau kita mengucapkan selamat terhadap hal tersebut, berarti seolah-olah kita mengucapkan selamat atas kekufuran yang dilakukan. Kontradiktif itu dengan nilai agama. Sederhana banget. La ilaha illallah. Makanya ada ulama mengatakan begini, ucapan selamat Natal itu minimal dosa, maksimal kufur. Minimal dosa, maksimal kufur. Dosa kapan? Kalau dia cuma ngucapin doang tanpa meyakini kebenarannya. Dia ngucapin tapi dia nggak yakin tuh. Dia tahu Natal ini batil dalam pandangan Islam. Dia ngucapin tanpa meyakini kebenarannya, itu dosa tuh. Itu yang disebutin dalam kitab-kitab klasik 4 mazhab. Maksimal kufur. Apa kufur? Kalau dia ngucapin selamat Natal dan dia meyakini kebenaran daripada keyakinan orang-orang, keyakinan mereka orang-orang Nasrani. Ketika dia meyakini kebenarannya juga, dibilang sama-sama benar, Islam itu juga benar. Disitulah titik kekufuran. Na'udzubillah min. Apalagi saat ini Bu, kenapa saya katakan pendapat yang mengharamkan ini lebih relevan di Indonesia? Kenapa saya katakan lebih relevan di Indonesia? Apalagi di Indonesia saat ini ada virus pluralisme. Pluralisme ini termasuk aliran yang sudah difatwakan haram oleh MUI. Tadi itu aliran yang meyakini semua agama benar. Bolehnya ucapan selamat Natal dibarengi dengan masifnya penyebaran pluralisme, ini bahaya Bu. Ini nanti menjadi legitimasi. Apalagi orang-orang yang nanti menganut paham pluralisme, ketika dia mengucapkan selamat Natal, otomatis tuh dia meyakini bahwasanya sama-sama benar, nggak masalah, sama-sama masuk surga dan semuanya. Bahaya atau tidak? Itu membantu tuh, itu jadi pintu penyebaran pluralisme di negeri kita, saudara. Makanya nggak, udah jelas deh, ikutin ulama-ulama dulu. Kalau kita lihat aulia-aulia dulu, orang-orang soleh, ya para aulia, solehin, lihat Habib Umar bin Hafid, tapi pernah ngucapin selamat Natal? Nggak pernah. Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, pernah ngucapin selamat Natal? Nggak ada. Aulia-aulia dulu, Syekh Nawawi Bantani, ya, Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa ada yang pernah ngucapin selamat Natal? Nggak ada. Ulama-ulama dulu nggak ada. Baru belakangan ributnya Bu. Betul apa kagak? Ibu-ibu masih kecil pernah ribut, ada ulama kiai yang mau ngucapin selamat Natal, pernah dengar Bu? Nggak ada, zaman gitu dulu. Baru belakangan, ribut ini 20 tahun, 15 tahun belakangan. Ada yang pengen koar-koar, pengen ngucapin selamat Natal padahal dia muslim. Nggak perlu saudara. Cukup kita menghargai, nggak mengganggu, itu toleransi, jangan utik-utik ibadah mereka, tapi urusan keyakinan lakum dinukum. Kalau ada yang ucapin selamat Natal yang artinya selamat hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan, jawabannya apa? Lam yalid. Insya Allah. Sabar Bu, sabar. Belum selesai. Lanjut. Yang keempat, jangan lakukan kawin beda agama. Jelas ya? Nggak perlu saya panjang lebarkan. Yang kelima, jangan jadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah muslim. Dalilnya Al-Maidah ayat 51. Boleh menjadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah muslim. Demokrasi memperbolehkan, iya demokrasi memperbolehkan. Undang-undang perbolehkan, undang-undang perbolehkan, tapi agama melarang. Nah, dan demokrasi nggak pernah membatasi motif seseorang untuk memilih pemimpin. Di dalam demokrasi, andai kata ada orang milih pemimpin gara-gara gantengnya, boleh apa enggak? Boleh aja di demokrasi. Banyak nggak Bu? Kadang-kadang ibu-ibu nyoblos gara-gara ini ganteng nih, pilihnya aja dah. Ada nggak Bu? Ada. Di luar ada, makanya artis-artis banyak menang Bu. Betul nggak? Betul. Artis banyak jadi DPR. Salah satunya pertimbangannya ada yang milih karena ganteng, ada yang milih karena cantik. Kata ibu ya, gue nggak bisa nyolok langsung, nyolok di sini aja dah. Kata ibu. Demokrasi nggak membatasi.
Orang mau milih karena gantengnya, milih karena demokrasi nggak membatasi. Kenapa giliran kita teriak mau milih karena seagama terus kita disalahin? Itu kan tanda tanya. Kalau ada orang milih karena gantengnya, milih karena satu aliran, sama-sama nasionalisme, sama-sama ini, wah nggak masalah, itu perbedaan demokrasi. Giliran kita teriak kita milih karena seagama, wah politik identitas. Ini karena mereka nggak pengen orang Islam berkuasa. Itu masalahnya, saudara. Ini masalahnya. Jadi nggak bisa. Kalau demokrasi nggak membatasi motif, kenapa giliran orang milih karena alasan agamanya dilarang? Dianggap intoleran, dianggap radikalis, dan seterusnya. Kira-kira jelas atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Yang nanya, Beb, ucapan selamat tahun baru bagaimana hukumnya? Jawab jangan. Siap, saya dan butuh pembahasan tersendiri. Ini ada gurunya nggak benar? Nanti jawabannya saya kirim ke guru. Karena panjang Bu, karena panjang. Ya, udah jempang lewat belum soal. Saya harus bahas. Nanti kalau saya bahas kependekan, nanti saya diserang sama netizen karena nggak lengkap penjelasannya. Butuh penjelasan yang lengkap. Jelas sama kagak? Yang jelas ya, ikut-ikutan merayain tahun baru. Ini tahun baru apa Masehi kan? Tahun barunya orang Islam bukan? Bukan. Itu niup trompet ketika tahun baru budaya siapa? Budaya orang Islam bukan? Masang kembang api ketika tahun baru budaya Islam atau bukan? Bukan. Maman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Jangan ikut-ikutan merayakan. Kenapa ngeliwatnya harus nonton baru Bu? Besok aja malam minggu Bu, nggak usah nunggu tahun baru. Jelas ya Bu ya. Yang jelas hal-hal yang identik dengan syiar mereka nggak boleh. Hal-hal yang identik dengan syiar mereka nggak boleh. Apakah ngucapin boleh? Panjang pertimbangan. Saya belum bisa jawab sekarang. Ya. Nanti dijelasin, nanti dikirim, insya Allah ingetin ya, dikirim. Semuanya ada di grup kan? Baik, insya Allah nanti dikirim Bu. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Sama-sama.